Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita di subuh yang indah, di masjid yang baru pertama kali saya ke masjid ini, walaupun tos segala nama langkung 40 tahun di Bandung tuh. Baru pertama kali ke masjid ini. Kami lewat ke dia terus teka etang insyaallah. Artinya masih banyak tempat yang belum kita kunjungi dalam hidup kita. Mudah-mudahan seperti disampaikan barusan, pertemuan kita ini menjadi sarana menambah pemahaman, memperbaiki ketaatan, sekaligus juga menjadi kemantapan tauhid kita, terutama menjelang bulan Ramadan. Ibu bapak yang Allah muliakan, sedikit saja saya ingin menyampaikan, ya sekitar 2 menit lah sebelum kita masuk ke materi. Ketika Pak Saiful menghubungi, Ustaz biasa ngisi subuh Rabu, ada mendadak beliau itu, nggak sampai seminggu. Rabu tuh kebetulan abdi leluasa, karena biasanya di pesantren full dari pagi sampai malam Rabu itu. Kadang-kadang nerima setoran santri, kadang-kadang kemudian ngobrol sama ustadznya dan sebagainya. Jika disampaikan subuh, insya Allah biasa. Tapi dadang emut juga ya, Rabu itu kan hari kerja. Tapi beliau kemudian memberikan informasi tambahan, jamaahnya usianya 50-an. Oh, usia produktif. Dalam spiritualitas. Bahkan beliau juga nambahin informasi juga. Ada susah Ustaz untuk melibatkan anak muda. Lah kan dia anak muda kumpul pada masanya. Jadi alhamdulillah. Ibu bapak itu barangkali pengantarnya. Jadi hari Senin dan Selasa biasanya saya di Bandung. Senin siang itu dari Purwakarta, karena Senin sore punya kewajiban ngajar. Kami sebelum pandemi mah hampir tiap hari di Bandung. Selasa pagi juga sampai sore saya harus ngajar. Jadi biasanya kemudian Selasa sore itu pulang ke Purwakarta. Jadi kalau cuma sekedar memperpanjang untuk silaturahim subuh mah insya Allah biasa. Jadi nuhun Pak Saiful, Ibu Bapak, mudah-mudahan pertemuan kita jadi manfaat. Dan materi yang ingin saya sampaikan tentang tazkiyatun nafs, konsep dalam Islam tentang membersihkan diri. Kenapa ini penting? Saya sangat yakin Ibu Bapak sering mendengar istilah ini, bahkan mungkin di antara Ibu Bapak sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan membersihkan diri, dengan tazkiyatun nafs. Tapi Al-Quran itu memang sudah turun 15 abad lalu, sudah sangat sering dihafalkan orang, dibaca orang. Jadi seluruh konsep dalam Al-Quran itu sudah dibahas oleh banyak orang. Tetapi tidak boleh berhenti karena sudah pernah mendengar, sudah paham, untuk kemudian memperbaiki, menambah, mempersegar, refresh pemahaman kita. Karena diri kita itu Ibu Bapak terdiri dari 2 unsur yang sama-sama kita pahami. Unsur jasad yang sekarang kita sedang berhadapan, nampak jasad kita masing-masing makin hari bukan makin membaik. Jasad kita itu bukan makin segar, tapi makin rapuh. Kalau ditambahan hal-hal yang barangkali bombastis mah makin ripuh, makin tidak berdaya. Di usia saya dan Ibu Bapak, kalau katakanlah kita seangkatan ya, abdi 53 insyaallah di tahun ini. Ibu Bapak kelihatan dia pangitan 40-an. Biasanya kita punya kebiasaan yang sama. Kebiasaannya itu sebulan sekali melakukan wisata ke dokter, ke apotek gitu ya, dan sebagainya. Artinya secara fisik jasad kita tidak makin bagus. Jadi kalau orientasinya pada fisik, selesai sudah. Tidak akan ketemu dengan
dengan klimaks karena sudah di puncak kita, sudah makin menurun daya tahan. Karena itu kemudian kita mengembangkan unsur kedua dalam diri kita, yaitu jiwa, ruh. Inilah yang kemudian biasanya di usia 40-an ke atas kita justru produktif. Dalam literatur agama, ibu bapak akan ketemu arba'un, 40 tahun itu usia mayoritas para nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena produktivitas itu seperti kita sering dengar barangkali life began at 40 katanya. Hidup dimulai di usia 40. Bukan physically, kalau physically enggak, tapi semangat, terutama yang ingin saya sampaikan spiritualitas. Nah, inilah pentingnya tazkiyatun nafs. Seperti ibu bapak barangkali sedang tidur nyaman di rumah, di larut malam diketok pintunya dari luar. Ketokannya jelas, sepi, tapi nggak terdengar karena kita sedang tidur nyaman. Yang ngetoknya nggak berhenti, diketok lagi, maka tuh bisa dipastikan tidur nyaman tadi terganggu. Bangun kita, sahaitanya nggak ketrok, nggak ganggu pisan wayah kieu. Seperti itulah sebetulnya tazkiyatun nafs. Jadi kita mengetok ruhiyah kita, mengetok jiwa kita supaya terus memiliki awareness. Dengan awareness ini kita kemudian punya kemampuan untuk bisa, katakanlah gitu ya, memiliki sinyal-sinyal yang kuat untuk berhubungan terutama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berhubungan sama manusia di usia 40-an 50 tahun ini sudah sangat banyak dan lain sebagainya. Ngaji kita tuh tauhid di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, mungkin sekitar 1 minggu lebih ya, Ramadan akan segera menyapa kita. Saya di pesantren Nagrak itu satu desa di kecamatan Darangdan itu kecamatan terakhir Purwakarta, berbatasan dengan Bandung Barat. Kami ibu bapak orang Sunda, Darangdan itu kan sudah paham ya. Jadi ini konotasinya negatif. Konotasinya perempuan di sana senang dangdan, kemudian di depan, di pinggir jalan, biasanya di warung, yang kemudian dengan itu mereka kemudian memiliki peluang untuk mendapatkan pasangan. Ini konotasinya negatif. Sampai 2013 itu daerah di mana saya berdakwah sekarang itu daerah warung remang-remang. Kalau bapak-bapak lewat sebelum ada jalan tol itu ramai sekali jalan itu. Banyak sekali warung remang-remang yang kalau bapak-bapak mampir beli kopi, kopinya harganya seharga kopi Starbucks. Walaupun warungnya remang-remang, karena kopinya plus dipangku dan sebagainya. Ya mungkin takdir Allah kedah dakwah didinya. Alhamdulillah Pak pesantren. Oke, kita masuk ke dalam materi. Ibu bapak tadi Pak Saiful kabeh ngendulikeun, boleh diinterupsi ya, boleh nanya, boleh sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya tugas penting yang kemudian semestinya, saya menggunakan kalimat yang menurut saya pas, semestinya diikuti oleh kita umatnya, terutama oleh orang-orang yang merasa sedang mengikuti jalannya, para ajengan, para ulama, para ustadz, para dai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saya tuliskan terjemahannya. Dialah Allah yang mengutus di kalangan masyarakat yang ummi, buta huruf, rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu bukan alien, bukan orang asing yang tiba-tiba datang kemudian memperbaiki permasalahan, tapi dia berasal dari kalangan mereka sendiri, dari tengah-tengah kita. Dalam beberapa kitab tafsir penjelasannya adalah supaya kemudian dalam bahasa sekarang orang masyarakat umat itu bisa melihat track recordnya. Oh benar, udah tiba heulana ge bapana bager, indungna bager, anakna bager. Kalau kemudian sekarang dia menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, wajar.
ada track record, ada nasab dalam istilah agama dan sebagainya. Tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya yang pertama yang penting itu membacakan ayat-ayat Allah. Mungkin Bapak Ibu belum menangkap yang saya sampaikan. Penting Bapak Ibu untuk tidak memberi kesempatan orang yang merasa sedang bertugas melaksanakan warisan Rasul, menjadi penyebar risalah Islamiyah, tapi tidak memiliki kompetensi dalam membaca Al-Quran. Kenapa disampaikan? Seueur enam, tos kadung disebut ustaz, tos kadung disebut sudah banyak punya follower, maca Quran aja itu benar. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan Al-Quran dibaca dengan baik kalau baca Qurannya tidak baik? Abdi termasuk yang prihatin, rada nyeri hati. Kau ustaz seperti itu yang sekarang justru populer di umat. Bacaan Qurannya saja bermasalah. Kalau orang seperti saya, seperti imam tadi, baca Qurannya salah, dengan sengaja salah, dosa. Kalau ibu bapak mungkin yang tidak terjun di bidang dakwah serius, baca Quran salah, gak masalah. Tapi kalau sudah berdiri di depan menyampaikan kajian baca Quran salah, maka dia sedang mengkhianati risalah Islamiyah. Kenapa ini pentingnya sampaikan? Jangan memberi ruang orang-orang yang tidak punya kompetensi menyampaikan pengajaran, pendidikan. Yang muncul apa? Seperti kualitas umat sekarang beragama, penuh dengan kegaduhan. Namanya era disrupsi, mengkhawatirkan. Dampaknya tidak jadi produktif dalam amal saleh, tidak jadi produktif dalam fastabiqul khairat. Jadi produktifnya justru dalam hal-hal yang mudah-mudahan saya keliru analisanya, dalam hal yang negatif, menebar hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tugas penting yang kedua yang jadi bahasan kita, wa yuzakkihim. Tugas Rasul dan pengikut Rasul itu adalah membimbing, mengajak, menemani untuk membersihkan diri. Kan itu rada susah orang yang kotor bisa membersihkan orang lain. Diri lagi kotor. Bayangkan misalkan ruangan ini kotor, kemudian sapu yang tersedia sapu yang kotor, tak mungkin bisa membersihkan ruangan. Dipaksakan kumangi nggak bisa. Orang-orang yang serius membersihkan dirinya punya peluang besar untuk bisa mengajak orang membersihkan diri. Dimulai dari kebersihan diri si pembimbingnya. Karena itu para nabi itu salah satu yang melekat pada para nabi adalah kebersihan jiwa, kebersihan diri. Bersih para nabi itu. Karena bersih, peluang orang untuk menghancurkan moralitas tuh nggak ada. Sekarang ya Allah, ini karena saya orang pesantren ya, jadi bagi saya sangat menakutkan nih perkembangan dakwah yang muncul dalam 2 dekade ini. Sekarang bayangkan, kita bisa ketemu dalam tanda kutip mungkin ya, ustadz-ustadz yang bisa mencaci maki dalam dakwahnya, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas disebutkan agamawan. Disebutkan bukan agamawan gitu pantas, apalagi disebutkan oleh agamawan dengan tampilan yang agamis, atribut-atribut yang agamis. Dalam kondisi itulah orang-orang seperti saya tidak punya keberanian muncul, maka kemudian di pesantren, ini mah kampungan gitu yang muncul itu. Kadang-kadang muncul ke permukaan itu tidak jadi kebaikan, kadang-kadang viral itu tidak jadi positif bagi orang-orang yang serius ingin memperbaiki diri. Karena itu tugas para nabi, tugas para ulama, penerus para nabi, tugas ibu bapak, para sesepuh, para orang tua yang kemudian punya harapan anaknya, menantunya, cucunya besok hidup lebih baik. Kita membersihkan diri kita, karena nggak bisa kita membersihkan orang lain kalau kita tidak punya kemampuan membersihkan diri sendiri. Dan tugas penting selanjutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul itu mengajarkan, mu'allim dalam mengajarkan Alkitab, Al-Quran yang dimaksud, Al-Hikmah, As-Sunnah yang dimaksud, sehingga tentu saja para pengajar, para pembimbing, para ustadz, karena mengikuti para Rasul,
Dia harus punya kompetensi dalam kitab dan sunnah lebih dibanding rata-rata umatnya. Sekali lagi punten bisa. Sekarang terlalu banyak menurut saya orang-orang yang saya nggak yakin itu mereka bisa baca kitab dengan baik, mereka paham ulumul Quran dengan baik, tapi sudah kadung ini kan era disrupsi begini nih, memang mengkhawatirkan. Followernya bisa ratusan ribu, diundang ke banyak tempat tanpa kompetensi, sama seperti ibu bapak kuliah di satu jurusan, di satu prodi yang pembimbingnya tidak kompeten. Jurusan itu tidak akan diakreditasi, dosennya juga tidak akan dapat akreditasi, dan kemudian yang belajarnya juga tidak jelas sebetulnya apa yang dia dapatkan selain katakanlah gaya, gaduh, keren dan lain sebagainya. Wa yu'awain kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal umat itu pada masa di mana Rasul diturunkan la fi dhalalim mubin, benar-benar ada dalam kesesatan, nyata sesatnya, sehingga dibutuhkan sosok-sosok yang cerdas, jernih, tidak cuma jernih berpikir tapi juga jernih mengasah nuraninya, sehingga dia bisa memahami permasalahan bukan saja dari aspek kognisi tapi dari aspek spiritualitas. Ini dimuat dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat kedua. Nanti juga dalam ayat lain banyak. Saya kutipkan ayat selanjutnya untuk menegaskan betapa ini penting. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitabal wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam ayat ini tambahi, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Seperti kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul yang membacakan pada kalian ayat-ayat kami, membersihkan diri kalian atas perintah kami, mengajarkan pada kalian Alkitab dan hikmah, mengajarkan pada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum ketahui. Tentu kalau saya ngajarkan ilmu medis, Bapak Ibu mungkin jauh lebih di atas saya. Saya ngajarkan mungkin fisika, ibu bapak jauh lebih di atas saya, yang ekonomi juga demikian. Tapi dalam aspek yang dicontohkan lewat lisan para nabi dan sebagainya, ajarkan yang tidak diketahui umat yang engkau ketahui. Yang targetnya tadi tiga, membuka wawasan, membersihkan jiwa, mengasah nurani, sekaligus juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas. Dan dalam ayat selanjutnya, fadhkuruni adzkurukum. Maka kalau sudah sampai pada pemahaman betapa pentingnya kita membersihkan jiwa, fadhkuruni adzkurukum, maka ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, adzkurukum, aku pun akan berzikir kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur. Ibu bapak, saya ingin mengajak kita membayangkan sedikit itu ya. Kalau ibu bapak menurut ayat ini berzikir kepada Allah, kurang lebih 3 lah mana zikir itu. Yang pertama menyebut-nyebut namanya, Allah, Allah, Allah. Imam tadi menyontohkannya dengan keren, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sebelumnya Allahumma antas salam dan lain sebagainya. Maka at the same time Allah juga berzikir menyebut-nyebut kita. Ini yang kemudian membuat zikir itu menjadi luar biasa maknanya. Kalau ibu ingin disebut-sebut oleh Allah, kalau bapak berkenan disebut-sebut oleh Allah, maka sebut namanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam hadis qudsi, dalam hadis-hadis nabawi. Fadhkuruni adzkurkum. Bahkan ini menggunakan fi'il mudhari, present continuous tense. Adzkurkum, aku akan selalu menyebut-nyebut kalian ketika kalian menyebut-nyebut aku. Yang kedua, mana zikir itu mengingat. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Karena itu dulu ada lagu klasik ya, Bimo itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Jadi kalau kita mau dekat, ya mendekat.
Kalau kita tidak mau mendekat, ya pasti jauh. Dan ini menjadi lebih penting Bapak Ibu, terutama karena sekarang orang sedang ada dalam kondisi di mana ibadah itu tidak dinikmati. Ibadah mahdoh ritual itu dilakukan dengan semarak, animonya luar biasa. Jumatan penuh, subuh luar biasa, zuhur juga orang mampir salat dulu, bagus dari aspek fikih ibadah badaniyah. Tapi kenikmatan ibadah barangkali salah ya analisa saya, nampaknya tidak terlalu dinikmati. Kenapa? Karena kalau dinikmati ibadah itu, dia akan menjadi sarana orang untuk ekstase, pelarian dari kegalauan, kegelisahan, dari stres, tekanan hidup. Larinya tuh ke ibadah. Ayan orang stres, ayo orang ngusuk, 2 poe ngusuk, udah stres. Bahkan saya tinggal di Kopo Permai, itu kalau ngajar sampai malam, pulang itu kurang lebih jam 10-an itu. Sebelum ke rumah itu lewat pos satpam. Sering bapak-bapak tuh ngumpul di pos satpam. Kadang-kadang saya mampir dulu. Sehat Pak? Sehat Ustaz. Nah dia kene. Jangan Ustaz, di bumi telah. Jadi ada bapak-bapak yang sakinah mawaddah warahmahnya di pos satpam, lain di imah. Jadi mungkin jangan. Nah, bagi orang-orang yang ingin membersihkan diri, itu harus sampai pada satu kondisi, harus sampai pada satu pengalaman deh, yaitu menikmati ibadah, dinikmati, zikir itu dinikmati, salat dinikmati, baca Quran dinikmati, di masjid dinikmati. Apa dampaknya? Saya ditanya banyak orang, saya kebetulan praktisi pendidikan, gimana ya Ustadz ya bikin supaya anak-anak kita tuh mau sholat, mau ngaji. Yang ngajarnya siapa? Saya bilang, yang ngajarnya saya. Kadang-kadang manggil orang, ibu bapak contohkan pada anak-anak kita menikmati ibadah. Tuh insya Allah jauh lebih mudah dinikmati ibadah. Dan ini dimulainya dengan pemahaman, fadkuruni adzkurkum. Ingat aku, sebut aku. Ku ingat kamu, ku sebut nama. Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah, jangan kufur. Kufur di sini maknanya kafirnya itu nikmat, bukan kafir i'tikad, kafir nikmat. Karena itu dalam Al-Quran itu kafir itu tidak satu makna. Kita kan senang menggunakan hal-hal yang begitu ya. Si eta mah kafir. Jangan-jangan kita kafir terhadap syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah kemudian menunjuk orang kafir dan sebagainya. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya lanjutkan dengan mengutip Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya, jiwa kita dibanding malaikat, dibanding jin, apalagi binatang, kita adalah jiwa yang paling sempurna. Maka kuilhamkan kepada setiap jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, potensi berbuat buruk dan potensi berbuat baik. Inherent, melekat dalam jiwa kita tuh ada 2 potensi, potensi buruk dan potensi baik. Karena itu kadang-kadang kita sampai pada kebingungan. Saya tanya sholat natara tinggalan, ngaji rajin, hafal Quran lagi luar biasa, tapi kok bisa ya melakukan perbuatan tercela? Pernah dengar kasus Heri Wiryawan? 13 santrinya diperkosa, 8 melahirkan, yang 1 bahkan 2 kali melahirkan. Ini penghafal Quran. Penghafal Quran. Kok bisa ya? Bisa karena setiap jiwa Allah anugerahkan potensi keburukan. Karena itu ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang tidak mampu membersihkan jiwanya. Jadi jangan overconfident. Mau mungkin ketua DKM, mau mungkin ketua yayasan, mau mungkin ustadz, mau mungkin, tidak ada yang tidak mungkin pada manusia untuk melakukan keburukan. Karenanya ibu bapak punten pisan, jangan percaya sepenuhnya kepada manusia. Pak Ustadz abi kacaroge mah percaya pisan, kedah percaya pisan, tapi percaya 100% mah teu tiasa.
Suaminya ketika nerima penghasilan bagi dua heula. Ieu duit jaluna, ieu jang apa majikan. Enggak apa-apa terserah suaminya untuk seperti itu. Tapi saya ingin menegaskan bahwa potensi buruk, potensi baik ada pada diri kita. Karena itulah sekali lagi penegasannya dalam ngaji kita sekarang, betapa beruntung, qad aflaha, betapa bahagianya orang yang bisa membersihkan jiwanya, dan betapa rugi orang yang membiarkan jiwanya tidak bersih, kotor. Kira-kira apa yang bisa mengotori jiwa itu? Tentu tidak cukup waktu kita. Ini kuliah 1 semester dijantankan saja, nggak mungkin bisa disampaikan semua. Tapi kurang lebih poin pentingnya, Nabi menyampaikan kekhawatirannya yang membuat jiwa itu dengan mudah bisa demikian kotor. Orientasi orang jadi berubah walaupun dia terbimbing sejak kecil dalam bimbingan syariat. Dari Amr bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra ahsya alaikum, walakinni ahsya an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha patuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang kau khawatirkan terjadi pada umatku. Bukan. Karena 90% sahabat Nabi yang kemudian membuat peradaban di dunia ini kemudian berubah, yang kemudian membuat orang-orang orientalis yang meneliti sampai pada kesimpulan begini, dari uncivilized society, gitulah kurang lebih, menjadi a complete civilization, menjadi peradaban yang lengkap. Hanya dalam waktu 23 tahun berubah itu. Para penggembala unta yang hidupnya demikian keras, tidak punya aturan nomaden, segala dilabrak, nggak punya nilai moralitas, mereka berubah menjadi pemimpin peradaban. Kata Nabi, bukan kemiskinan. Orang-orang miskin itu bisa mengubah keadaan jadi lebih baik. Tapi yang kutakutkan, kukhawatirkan terjadi pada umatku adalah kemewahan dunia yang dibukakan, dan kalian umatku berlomba-lomba untuk menikmati kemewahan sehingga kalian kemudian terjerembab seperti umat di masa lalu. Sekarang ibu bapak paham betul, ada fenomena crazy rich, ada fenomena show off, naik pesawat kelas bisnis, fotokeun, share di grup. Puntennya abdi bade ka Bali teu kenging kelas ekonomi, kengingna kelas bisnis. Sehingga orang ini rawasannya biasa. Nanti kemudian belanja tas, share di grupnya. Tadi teh ketemu tas, kebetulan sedang diskon 30% dari 1 miliar, jantan 700 juta. Kebetulan mampir di Milan, Italia. Sekarang tuh fenomenanya begitu. Orang tuh senang memamerkan kemewahan. Dan luar biasanya, ibu bapak boleh percaya boleh tidak, followernya, subscribe-nya, viewersnya, orang-orang penonton kemewahan itu jutaan. Sehingga luar biasa kemewahan itu menjadi inspirasi sekarang di banyak negeri, termasuk di negeri kita tercinta. Apa dampaknya? Maka kemewahan itu menjadi orientasi hidup. Keren, mobilnya ditumpuk duit kadalapan, hiji-hiji ditingalikeun, dipakai dan lain sebagainya. Nabi lebih khawatir tuh fenomena begitu ketimbang kemiskinan. Mayoritas kita takut dengan miskin, tapi nanti, ini analisa saya ya dari informasi Pak Saiful, seharusnya usia 40-an 50-an itu makin spiritualitas orang. Tidak terlalu khawatir tuh dengan hal-hal demikian. Kenapa? Masa nggak cukup sih sampai 50 tahun terus segala dirawasan rendang padang atos nondai hal begitu, sehingga di 50-an tahun itu biasanya berkurang. Ayo bu rendang, aduh tos kekenging, iya atuh tempe komo adanya, atuh iya komo aya uyahan. Tuh tinggal diingatkan sama Allah, sanes eta yang jadi orientasi kita. Fisik kita tuh bukan makin bagus. Nu iya teu kenging bilih asam urat ustaz, nu iya kolesterol ustaz, anu iya alah segala teu meunang rek naon atuh hirup teh. Kalau lihat itu ya, karena itulah kemudian kita kembangkan potensi kita yang lain, potensi ketakwaan dengan mengembangkan spiritualitas. Jadi yang bisa mengganggu
memalingkan orientasi kita untuk membersihkan diri adalah kemewahan yang diperturutkan. Kinten-kinten boleh punya mobil bagus? Boleh. Saya yakin gak akan ada yang jawab tidak boleh. Punya rumah bagus? Boleh. Punya istri bagus bapak-bapak? Boleh. Operasi plastik diluhur sampai ke handap, terus di bleaching, di rebonding, di konengan, di bereman dan lain sebagainya, bebas. Ada kokoloton di sini, tarik ke dia. Kokoloton di dia, tarik ke dia. Lemak di sini, tarik ke, numpuk di dia, tutupan ke tiung. Boleh, silakan, selama tidak melanggar syariat. Tapi jangan disimpan kemewahan, kekayaan itu di dalam hati. Ngal poe, ngal jam, ningali rekening koran. Ih, can asup keneh transfernya sebagainya, tiap jam dan sebagainya. Kalau sudah dalam hati begitu, Anda bisa menderita luar biasa. Kalau handphonenya hilang, bisa demikian sulit untuk menikmati ibadah ketika kemudian atribut dunianya terganggu. Ada orang yang sholatnya jadi susah, balik deui. Aman tuh parkir di dia. Rek sholat sampai ke balik deui. Sebagainya, periksa lagi. Simpannya di tangan genggam supaya mudah dibagikan, simpannya di kaki supaya mudah kemudian digeserkan. Saya tadi baca merenovasi masjid, panggil Pak Saiful punten bisanya nambah gaduh 1 miliar ngiringan. Kenapa nggak berat? Nggak berat. Dunia dia kumpulkan untuk dibawa bekal pulang. Kalau naon dikumpulkan, disimpan di bank, disimpan misalkan di berangkas. Begitu maut nggak dibawa. Ini saya tahdus bin nikmah, baru selesai tanggal 25 Februari kemarin bangun masjid 2 miliar. Saya sampaikan tahdus bin nikmah 2 miliar, ada mungkin kurang lebih sekian ratus orang yang membantu. Dari 2 miliar itu kalau ada 200 orang yang membantu, yang 199 orang itu 1 miliar, yang 1 orangnya 1 miliar. Lebih kaget, sepanjang perjalanan dakwah baru pertama kali saya diberi 1 miliar cash. Ustaz nitip ya untuk masjid, mudah-mudahan manfaat. Saya dengan santai itu hampir setiap malam Jumat itu doakan beliau, sing berkah, sing sehat, sing saroleh para putrana, karena luar biasa itu. Tuh, gunakan harta itu membahagiakan orang lain, gunakan kemewahan itu bagian orang lain. Ada orang yang punya villa di puncak, saya villa nabi luas, ada kolam renangnya. Kapan dia menikmati villanya? Setahun sekali. Yang tiap hari mandi di kolam renangnya siapa? Pembantunya. Yang tidur di kasur yang 27 juta itu juga pembantunya. Yang nonton LED yang 69 inch itu juga pembantunya. Jaga dibayar, mandi di kolam renang. Sementara nu gaduhna kayak setahun sekali datang dan sebagainya. Jangan sampai, bukan nggak boleh ya, kita sekali lagi sedang berikhtiar untuk mengembangkan spiritualitas kita. Salah satu yang mengganggu kata Nabi adalah kemewahan yang diperturutkan. Kemudian, nah ini yang penting, saya lupa nih tidak mencatatkan redaksi Arabnya. Nabi SAW itu kata Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku membimbingku terus menerus dengan bimbingan terbaik. Kira-kira ibu bapak bisa sholat seperti sekarang, bisa ikut ngaji seperti sekarang muncul sendiri, atau pernah dibimbing, diajarkan, dipapatahan, dinasihati? Biasanya jawabannya yang kedua, iya, saya diajarin sholat dulu sejak kecil, diajarin ngaji, atau baru belajar ngaji kemarin tapi sering diajak sholat. Biasanya dalam urusan agama tidak ada otodidak, semuanya pasti dibimbing. Demikian juga membersihkan jiwa, tak bisa muncul kemampuan otomatis dari diri kita sendiri, harus ada yang membimbing, dan yang membimbingnya adalah orang yang juga, kalau istilah sekarang itu certified, jelas. Jika ibu bapak dongkap ke dokter, nih dokter spesialis jantung. Kenapa spesialis jantung? Jelas dia bahasa akademiknya punya ijazah, punya kompetensi di sana. Orang yang membimbing ibu bapak dalam beragama semestinya adalah orang-orang yang juga terbimbing, jelas kompetensinya. Itu tadi yang disebutkan, salah satu yang bikin kacau balau kita beragama sekarang, karena banyak orang yang tidak punya kompetensi dalam bidang agama kemudian diberi ruang sangat besar.
Jadi yang terjadi, kalau kata Nabi, nanti akan datang satu zaman di mana orang-orang bodoh diminta berfatwa, dan kalau mereka berfatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Ini saya sudah diingatkan ya, sudah bunyi ya. Oke, materi terakhir, insyaallah. Yang kedua yang mengganggu ibu bapak dalam tazkiyatun nafs ini, saya kutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi oleh seorang sahabatnya, ini hadisnya banyak seperti ini. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Apa sih perbuatan utama yang harus dilakukan seorang mukmin supaya bersih dirinya? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, berperilaku yang baik. Kalau berperilaku yang baik itu tidak diskriminatif, tidak rasis. Tong si eta mah Cina, tong si eta mah kafir, tong si eta mah enggak. Nabi itu tetangganya orang Yahudi. Tetangganya kalau menggunakan istilah tadi, tetangganya orang kafir. Ramah, sehingga yang kehilangan Nabi itu tidak cuma sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini salah satu dampak ya dari beragama yang tadi tidak diajarkan orang yang kompeten. Beragama itu menjadi makin membuat segregasi sosial. Si itu mah penista, si eta mah munafik, si eta mah kafir. Nu pangalus nama urang we jeung kelompok urang. Itu makin tersegregasi kebiasaan itu. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin menegaskan betapa pentingnya posisi untuk berperilaku yang baik. Hadis ini nggak tahu pernah disampaikan pada ibu bapak, tapi paling tidak pernah dengar. Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi darajatil akhirah wa syarafal manazil. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba kita bi husni khuluqihi, dengan perilaku yang baik, darajatil akhirah, bisa mendapatkan level tinggi di akhirat, wa syarafal manazil, bisa mendapatkan tempat mulia nanti di akhirat karena perilaku yang baik. Wa innahu la dhaiful ibadah, walaupun dia lemah dalam urusan ibadah. Salat nangan salat 5 waktu, puasa nangan puasa Ramadan, zakat nangan zakat fitrah misalkan itu ya. Jarang sedekah dan memang kondisinya biasa-biasa. La dhaiful ibadah, walaupun dia lemah ibadah. Wa innahu la yablughu bisu'i khuluqihi daroka jahannam wa huwa abidun. Sebaliknya ada orang yang karena buruk perilakunya, dia kemudian daroka jahannam. Kalau daroka itu basement, darajat itu ke atas. Bahasa Arab itu darajat itu levelnya ke atas. Kalau darokat levelnya ke bawah. Daroka jahannam, dia bisa terpuruk ke dasar jahannam. Wa huwa abidun, walaupun dia ahli ibadah. Ahli ibadah bisa terpuruk ke dalam keburukan, yang tidak ahli ibadah bisa naik level ke dalam ketinggian kemuliaan. Poin pentingnya adalah memperbaiki perilaku yang bisa merusak upaya kita membersihkan jiwa. Dalam ngaji kita ini, yang pertama tadi adalah kemewahan yang diperturutkan, yang kedua adalah perilaku yang tidak baik pada sesama. Terakhir ibu bapak, ini ya hasil bikin kesimpulan. Sebetulnya materinya banyak, saya bikin kesimpulan mudah saja. Kalau kita kemudian ingin mengukur apakah kita termasuk yang membersihkan jiwa, maka salah satu indikatornya adalah senang berzikir. Senang zikir tuh. Karena zikir mah ibu bapak dalam Al-Quran itu kan punya pola. Baidoah, rumus gitu. Polanya kalau zikir itu biasanya dihubungkan dengan kafir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah pada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi ibu bapak tidak akan menemukan urusan zikir dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan kualitas. Dzikron solihan, tidak akan ketemu. Dzikron hasanan, tidak. Yang pasti ada dalam Al-Qur'an dzikran katsiran, zikir yang banyak. Karena itu urusan zikir banyak. Mungkin kalau cuma 3 nggak akan pengaruh apa-apa, tapi kalau 300 mungkin bergetar ruh kita. Karena itu zikir yang banyak. Yang kedua, selalu bersyukur, menerima keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat. Ciri orang selalu bersyukur biasanya kemudian pantang mengeluh. Mengeluh jangan ngeluh, Ustaz makanya calon kita terus pensiun, apal abdi gitu. Coba penghasilannya tos teu ayaan, apal da pensiunan.
tapi amak-amakan wae apa, ada memang biasa begitu. Terus apa yang mau dikeluhkan? Terus jelas begitu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun suami saya sudah pensiun, tapi alhamdulillah sehat, bisa bareng ibadah terus. Orang bersyukur. Yang ketiga, hubungannya dengan besok terutama, senang puasa. Gak ada susah tuh orang bisa membersihkan jiwa kalau kelanya ke berang dahar di mana. Ke penting dahar di mana. Dina pikiran teh ngan dahar jeung dahar we sebagainya. Pengajian subuh dinya ya dahareun tuh alhamdulillah aya. Misalkannya, misal ini ya, orang-orang yang membersihkan jiwanya senang puasa. Senang. Tidak selalu maknanya tidak makan dan minum. Salah satu puasa yang ada dalam Al-Qur'an puasa apa? Pernah dengar? Puasa bicara. Nanti buka surat Maryam. Jadi dia puasa ngagibah puasa. Sekarang mungkin puasa nge-share, tong segala diieun komen semua puasa. Latih tangan kita untuk puasa besok lusa ketimbang mengotori jiwa kita dan sebagainya. 4, ya tadi berperilaku baik, memperlakukan orang siapapun dengan baik. Yang kelima, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mau bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang keenam, ini yang barangkali jadi catatan penting saya, memiliki pembimbing yang membimbing untuk mendekatkan diri pada Allah. Tos weh entong ngiring dengan aktivitas-aktivitas yang kira-kira menjauhkan diri kepada Allah. Karena ada santri saya di Bandung sini ngiring pengajian aktif, begitu 3 bulan ngiring pengajian jeung salakina jadi goreng, jeung mertua jadi goreng, dengan tetangga jadi jelek. Sampai kemudian saya bilang, nah chefnya si eta rajin ngaji jadi gitu kelakuanana. Ngaji nawe teu bener ieu mah. Kalau ngaji yang benar itu pasti membuat orang jadi lebih ramah dengan sesama, lebih care terhadap lingkungan, lebih dekat pada Tuhan, lebih tawadu dan sebagainya. Ibu bapak, itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Kemudian diteruskan ke mana itu Pak Saiful? Atau napi dibuka? Ya, kalau ada yang menyampaikan mangga. Mudah-mudahan yang sampaikan ini manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang ya tidak berkenan lah, maklum. Kenapa maklum? Namanya pendak ibu bapak. Yang kedua, saya dari kampung, pilih banyak hal yang ya kurang pas dan sebagainya. Wallahu alam. Ditampinya alhamdulillah. Duit kata Bu sabaraha ieu teh? Janganlah. Duit kata Bu salapan. Mangga silakan Pak. Indikator yang 6 ini harus secara keseluruhan. Kalau melihat indikator itu dalam urusan agama itu, kalau urusannya fikih biasanya itu jadi syarat dan rukun, kayak sholat sahnya Fatihah gitu kan ya, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, nggak ada satu tidak sah. Nanti dalam ibadah fikih kan begitu. Umroh kalau nggak ada 4-nya, satu aja nggak ada, nggak sah. Tapi dalam urusan akidah, dalam urusan tasawuf tidak harus 4, tidak harus pomi 6 terus 6-6-nya ada. Tapi indikator ini sebetulnya alat ukur kita. Oh, orang teh merenang sedanglah on the right track. Walaupun karek hiji mana ya selalu bersyukur, alhamdulillah sebagainya. Sudah berlatih selama sekian puluh tahun. Tos we ngeluh nama kamar-kamar aya nama moal ngeluh deui Gusti. Satu aja, enggak apa-apa. Insyaallah. Dan indikator ini tiap agamawan bisa berbeda-beda sesuai dengan kesimpulan dia dari literatur, pengalaman, pertemanan dan lain sebagainya. Biasanya benten guru, benten ilmuna. Saguru sa ilmu ge. Kadang-kadang benten kesimpulanana, apalagi benten guru dan sebagainya. Kurang lebih begitu Pak. Tidak perlu harus 6-6-nya. Gaduh nu 2 hebat, gaduh 3. Kalau punya 6-6-nya, Bapak nanti ngajar banyak orang untuk memperbaiki diri sebagainya. Ada lagi? Mangga. Yuk, silakan. Iya. Salam. Saya lihat di penyimpangan yang
spiritual di pantai sehingga banyak yang jadi korban terbawa ombak. Itu kan sesuatu akidah yang menyimpang ya Pak. Adakah program dari IAIN misalnya menyebarkan lulusan-lulusannya untuk memperbaiki akidah Islam seperti itu Pak? Demikian, terima kasih. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ibu bapak, setiap aktivitas dalam kehidupan kita sekarang, terutama dalam kehidupan modern, pasti akan muncul deviasi, penyimpangan. Ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya sangat besar. Pasti itu. Karena setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu, untuk menyelewengkan orientasi kita yang baik. Itu yang pertama. Atau karena memang dalam diri kita tadi ada potensi keburukan. Tadinya tulus dan sebagainya, begitu makin banyak umatnya, makin banyak ini, akhirnya jadi bergen politik. Wah, orang loba pengikut, bisa ya tawar menawar, sekarang jadi bergen position dan sebagainya. Posisi saya itu ibu bapak, posisi agamawan, punya pesantren dengan santri, yang santrinya juga orang tua santrinya punya hak suara, itu jadi seksi. Saya didatangi, oh teu aneh, dilengkapan calon kepala desa, pemimpin kampung, calon DPRD sebagainya, nggak aneh, karena seksi posisi agamawan itu. Bayangkan oleh ibu bapak, kalau semua agamawan kemudian mudah sekali untuk terjerembab di situ, maka dakwah nanti akan menjadi komoditas. Maka agama boleh jadi hanya akan menjadi sarana, tools untuk kemudian mengumpulkan kecenderungan materi. Jadi deviasi ada, itu yang pertama. Kalau kemudian ketemu yang begitu, ya di usia kita, abdi menggunakan kata kita ya punten. Di usia kita mah kedahna masuknya dari pintu kenikmatan ibadah, nikmati ibadah, dibimbing oleh pembimbing yang juga menikmati ibadah. Insya Allah tuh deviasinya kalaupun ada manusiawi, kecil, tidak akan merusak akidah. Kalau yang disebutkan tadi merusak akidah, itu jawaban kita. Jadi nikmati ibadah, nikmati ibadah. Mungkin setiap yang bicara di sini itu punya kompetensi masing-masing dalam bidangnya, jadi hazanah itu. Nanti yang bisa diambil, ambil. Yang tidak bisa, hanya sekedar jadi hazanah, ya biarkan jadi hazanah. Yang kedua, walaupun saya alumni IAIN, alumni UIN, pernah ngajar di sana, nggak tahu saya kebijakan UIN sekarang itu. Kalau menyebarkan lulusannya kan tersebar, puluhan ribu lulusannya tersebar. Tapi tidak ada jaminan alumni IAIN bisa memperbaiki kemusyrikan. Tidak ada jaminan. Orang IAIN-nya sendiri tidak menjamin dia terbebas dari kemusyrikan, apalagi menjamin orang lain bisa terbebas dari kemusyrikan. Karena kemusyrikan adalah satu kondisi yang akan terus terjadi sepanjang kehidupan kita. Sebagai sarana ibu bapak terlibat dalam dakwah. Aduh, nah hanya jadi kieu teh masyarakat teh. Nah itu kan kegelisahan itu membuat kita gimana cara memperbaikinya. Orang perbaiki masjid, bikin orang nyaman di masjid. Karena banyak orang tidak nyaman di masjid, makanya wajar kalau fasilitas masjidnya diperbaiki. Abdi ninggal AC nage alhamdulillah seueur. Sehingga di masjid teh nundutan we daraoseun. Misalkan ya. Coba kalau orang sudah tidak nyaman di masjid, nyamannya bayangkan tadi di pos satpam. Seperti pengalaman yang Abi tadi sampaikan, ada susah untuk diajak kemudian mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengajak nikmati ibadah, latih kumaha carana, sujudnya dinikmati, lama sujud teh, doanya dinikmati, lama doa itu dinikmati. Ukurannya kalau dikir mah tadi banyak jadi lama, baca Qur'annya dinikmati, Allah geuningan geus caang, bapak teh geus 4 jam baca Qur'an, oh gitu alhamdulillah. Kan ada yang menikmati begitu diajak ngaji elek sekeng 15 menit ge heuaina 20 kali. Oh soal 5 menit itu juga geser ke sana kemari. Latih ini kenikmatan ibadah. Dan itu harus dipaksakan. Dilatih itu kan dipaksakan. Diajar mobil kan gitu. Paksakan dari mulai asalnya kaku sampai kemudian lembut sebagainya. Jadi jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu. Kalau ajakannya, ayo nikmati ibadah. Biar penyimpangan dalam beribadah itu sedikit saja. Masih bisa ditoleransi lah manusia. Eta pangantennya, mangga
Sudah jam 6 lebih 8. Ya kira ngangkung panten 7 menit lagi lah. 6 lebih 15 sebagainya. Di abdi juga teu genep ngaos teh. Indikator yang keenam ini memiliki pembimbing. Mungkin itu seperti les privat ya. Tapi apakah ini bisa diganti dengan sering mendengarkan ceramah keagamaan seperti pengajian? Sebab untuk memiliki les pembimbing di berbagai les privat itu dalam kondisi sekarang ini mahal Pak. Nah, jadi cukup mungkin dengan pengajian ya Pak ya. Itu aja Ustaz. Kalau seperti les privat biasalah. Yang saya maksud itu begini sebetulnya. Kira-kira ibu bapak, mungkinkah orang jadi dokter tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Gak mungkin. Mungkinkah orang bisa nyetir mobil dengan baik tanpa belajar nyetir? Belajar saya dari YouTube. Artinya kan ada yang membimbing. Apakah dari YouTube, dari Google dan sebagainya, ada yang membimbing. Pembimbingan dalam beragama itu keniscayaan. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang tidak disebut sahabat kecuali bertemu dengan Nabi dan mendapatkan bimbingan. Kalau dalam istilah beragama, imam tadi itu pasti punya sanad. Diajar nak itu, wiridan nak itu dari gurunya gitu, sehingga gurunya bilang jum mani. Saya pembimbing di pesantren, pengasuh santri. Jadi ngaji kieu geus bener tah mana yang ngajinya dah salah sapina. Udah berarti mana bisa ngajar. Itu teh ijazah dalam bahasa pesantren. Sanad nyambung. Mana murid nasaha tuh guru orang, gurunya ke sini. Sehingga tadi terjaga keilmuan itu karena bersanad. Sekarang kalau orang kemudian menghilangkan tadi pertemuan tatap muka berguru secara serius, maka kelihatannya ibu bapak ngaji teh tisa guruna abdi mah Google, YouTube. Boleh di era seperti ini. Tapi tentu akan berbeda intensitasnya, akan berbeda juga sisi emosionalnya, akan berbeda juga pembimbingannya kalau yang tatap muka dengan yang online. Saya rada susah tuh memahami bagaimana mungkin kuliah kedokteran itu online. Walaupun sekarang kuliah kedokteran itu sebagian online. Ini operasi jarak jauh di Amerika ditonton oleh para dokter jantung di sini mungkin. Dan jangan dipahami dengan pemahaman materialistis. Dalam bahasa agama, ibu bapak pasti pernah mendengar tarikoh, tarekat, jalan. Jalan untuk ke Jakarta itu dari sini barangkali belok ke kanan menuju Pasteur, nanti dari Pasteur kemudian tol terus saja lurus. Ada orang yang menunjukkan jalan. Ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan materi dalam arti tadi ya jadi mahal dan sebagainya, enggak insya Allah. Bapak yang nyari, jangan-jangan di sekitar bapak ibu ada orang-orang yang punya kompetensi untuk membimbing. Lebih baik berikan ruang, karena orang-orang seperti itu orang-orang yang harus membersihkan jiwanya, bukan orang-orang yang senang menawarkan diri. Sok jadi pengikut abdi, insyaallah jeung abdi malah ulah hilapnya sekian per bulannya, kemudian ulah hilap kayak pilih abdi dan sebagainya. Orang-orang yang membimbing itu nanti nampak kok dari aktivitas keseharian dan lain sebagainya, kompetensi, keilmuan sebagainya. Mungkin bisa seperti les privat, tapi mungkin akan lebih pas seperti sekarang ini nih. Sama-sama ya bareng. Saya senang nih dengan tadi rada hariwang, jangan-jangan nanti saya disuruh ngimami, padahal tekenging itu di dalam adab santri itu nggak boleh saya ngimami di tempat yang saya tidak mungkin tersopan merendahkan si imamnya, kecuali imamnya murid abdi misalkan ya, atau teman saya, enggak sok mangga dan sebagainya. Karena di beberapa tempat Ustaz ngimaman, mah tuh kenging kunut tuh tekenging, misalkan itu ya, kenging doa tuh tekenging, di dia mah tidak boleh ini, tidak boleh ini. Oh iya tuh mangga. Biasanya begitu. Jadi menurut saya yang sudah ibu bapak lakukan ini, insya Allah upami kenging memberikan penilaian mah sudah on the right track, sudah on the track. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa pulang dalam keadaan selamat dan bisa mudik bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Itu yang ngaji kita ya, tos ngesang abdi kita. Mudah-mudahan ibu bapak sehat sadayana, hapunten samudaya kalepatan kalau banyak hal tidak berkenan. Doa ya, doa singkat dulu ya. Mudah-mudahan jadi berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil qur'ana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak nuhun, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.